Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkansa Aulia Zakiyah dengan NIM D10112111090 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PMBOK dan hubungannya dengan proyek konstruksi. Adapun vlog atau video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi yang diampu oleh Ibu Riani Pratiwi STMT. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Adapun hal yang harus kita ketahui ialah pengertian dari PMBOK. PMBOK atau Project Management Body of Knowledge Guide adalah standar de facto yang diakui secara internasional yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk memenuhi persyaratan proyek. PMBOK merupakan standar yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI, yang mana agar dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Pada dasarnya, PMBOK ini bukanlah metodologi, melainkan dapat diartikan sebagai landasan di mana perusahaan dapat membangun kebijakan, prosedur, aturan, teknik, ataupun siklus yang diperlukan untuk mempraktikkan manajemen proyek. Selanjutnya, PMBOK Guide berisi berbagai poin penting dalam manajemen proyek. Beberapa di antaranya menjelaskan mengenai 5 proses dan 10 area pengetahuan. Adapun 5 grup proses dalam PMBOK Guide, yang pertama ialah initiating. Inti dari fase initiating adalah untuk menentukan visi proyek, mendokumentasikan apa yang ingin Anda capai, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Yang kedua ialah planning. Planning itu adalah rencana atau fase di mana Anda membangun infrastruktur proyek yang memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan dalam batasan waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah executing. Pada fase ini, rencana yang sudah dibuat akan dieksekusi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Sebagian besar anggaran akan dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada monitoring and controlling. Monitoring dan controlling dilakukan untuk mengawasi kemajuan dari proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Di sini Anda dapat mengambil tindakan korektif ketika terjadi hal-hal yang keluar dari rencana yang telah Anda buat. Selanjutnya yang kelima adalah closing. Closing adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek. Proyek harus secara resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan, atau sponsor proyek. Selanjutnya, 10 hal yang mencakup dalam area pengetahuan dalam PMBOK Guide. Yang pertama ialah Project Integration Management. Project Integration Management merupakan area yang membantu tim bekerja sama dengan lebih lancar. Yang kedua, Project Scope Management. Project Scope Management mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. Yang ketiga, Project Time Management. Project Time Management mengacu pada analisis dan pengembangan jadwal atau timeline untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang keempat ialah Project Cost Management. Project Cost Management yaitu proses untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan biaya atau anggaran untuk menjalani proyek. Yang kelima, Project Quality Management. Project Quality Management ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari semua kegiatan yang berjalan. Kemudian yang keenam ialah Project Research Management. Project Research Management merupakan pengelolaan dan penetapan sumber daya dalam perusahaan Anda yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek.
Selanjutnya yang ketujuh ialah Project Communication Management. Project Communication Management menguraikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dan data yang dikumpulkan dalam proyek berjalan dapat dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek yang terlibat. Yang kedelapan ada Project Risk Management. Nah, Project Risk Management itu berisi mengenai resiko. Nah, resiko ini merupakan salah satu hal yang krusial atau salah satu hal yang tidak dapat dilepas dalam proses manajemen proyek. Oleh karena itu, Project Risk Management sangat dibutuhkan. Yang kesembilan ada Project Procurement Management. Project Procurement Management mengacu pada proses pengelolaan, pengoptimalan anggaran proyek yang tersedia untuk barang, jasa, dan sumber daya yang diperlukan untuk manajemen proyek. Selanjutnya yang ke-10 ialah Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan bagaimana kalian mengomunikasikan suatu status proyek, biaya, dan hambatan kepada para pemangku kepentingan. Nah, itulah materi yang mengenai PMBOK dan hubungannya terhadap proyek konstruksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.